Oke, kembali lagi bersama saya Rapco Tarigan di Coganstok, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Paluki Budi Prakoso. Halo Ibu, udah 1 tahun ya nggak hadir di podcast saya nih. Beneran loh, kita pada janjian mau ketemuan untuk ngobrol lagi, tapi nggak memungkinkan ya. Iya. Setiap kali ketemuan mesti di situasi yang sedang serem-seremnya. Tahun lalu juga gitu ya, Cok? Sama ya? Iya, makanya ya. Jadi saya pikir nggak perlu ketemu dulu lah, kita by Zoom aja seperti itu. Karena saya punya orang tua yang udah usia lanjut, takutnya kan sebagai anak muda OTG nih, terus tiba-tiba kena ke orang tua saya kan jadi repot seperti itu. Di rumah aja seperti itu. Okay. Jangan nyesel tuh nggak enak. Ya. Iya, makanya itu dia makanya. Bagaimana kabar Bu? Selama 1 tahun ini kita tidak ngobrol, kabar bagaimana? Nampaknya makin berseri-seri ini wajahnya. Well, gini loh, kita nggak berani ngelawan alam. Kita tahu secara pasti bahwa ini terjadi kayak memang ada satu yang harus dipelajari. Belajar patuh nomor 1, tapi juga belajar untuk nggak marah atas keterbatasan. Itu kan paling susah ya, untuk nggak marah ya. Susah banget untuk nggak sebel gitu. Nah, terus ya itu latihannya begitu. Kalau aku kebetulan sih memang masih Tuhan ya, terima kasih Tuhan masih kasih kegiatan gitu ya, dan walaupun ngeri-ngeri sedep, jadi tapi ya udahlah. Mungkin ya belajar untuk kita pikir nih cowok kita sama-sama profesi sebagai guru kan. Kita suka ngerasa kita tuh adalah yang ngajarin orang, padahal kita diajarin loh. Iya. Justru kita paling banyak belajar loh, begini makin ternyata kita nggak ngerti apa-apa. Iya. Ini COVID ini kan aku sempat kena, soalnya aku Desember kan sempat kena, sempat terpapar bulan Desember tahun lalu, dan dari situ baru paham bahwa satu pembelajaran besarnya bahwa COVID itu virus yang paling cepik, dan yang diserang itu mentalitas. Jadinya makin berasa banget kalau kita lagi bete, marah, terutama kita selama ini kalau nggak ada COVID kita pikir marah tuh ya gitu aja, padahal ternyata badan kita tergerus gitu loh. Nah ini baru berasa banget nih pas lagi kejadian COVID baru berasa, dan kemarin aku mungkin menjadi survivor karena jaga mental. Tapi masih banyak Bu yang nggak percaya COVID di masyarakat kita, nggak tahu ya kenapa ya gitu. Padahal banyak banget loh korbannya seperti itu. Saya aja sampai 2 tahun terakhir ini nggak keluar rumah loh. Kalau memang ada hal-hal yang penting baru keluar. Semakin kayak menjaga dirinya seperti itu. Tapi banyak orang yang kayak ya begitulah seperti itu. Emang aku juga ada pegawai juga ya, ketika dia terima COVID dia bilang apa saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngerasa badan saya ada apa-apa, kan saya nggak mungkin ada apa-apa. Udah ditunjukin PCR juga nggak peduli, ditunjukin apapun nggak peduli. Akhirnya ya udah, aku rasa aku juga bingung apakah mereka nggak percaya atau mereka sedemikian takutnya sampai mereka nggak mau percaya. Ya kan bisa juga loh Cok, mungkin mereka sebenarnya tahu, cuma mereka daripada mereka takut, ya udah mereka memilih nggak percaya aja. Gitu. Enak aja. Toh memang dunia ini sedang bersih-bersih, jadi kadang-kadang kita nggak bisa paksain lah, jadi orang sesuai dengan dia punya proses itu. Oke, ini menarik. Aku sambil ngeteh boleh ya? Boleh silakan. Nah, ngobrol sama lo pasti panjang nih ceritanya. Gak mungkin ngobrol sama lo cuma sebentar. Kita santai aja. Tapi gini Bu, saya ngajak ngobrol Ibu tertarik soalnya Ibu pernah bahas di Facebook kalau nggak salah soal ghosting seperti itu. Kalau anak saya di ghosting bla 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 seperti itu. Nah kali ini nampaknya saya tertarik buat ngebahas itu karena kasusnya mungkin masih melekat di anak muda seperti itu. Itu dari latar belakangnya kasusnya Felicia Tisu dan Kaisang Pangarep itu. Tapi sebelumnya kita tampilkan dulu Bu, apa yang menjadi keresahan dari Felicia Tisu seperti itu di YouTube-nya. Oke. Selamat siang kepada seluruh saudara-saudari di Indonesia. Saya Felicia, yang juga lebih akrab dikenal
dikenal sebagai perisai isu di sosial media. Dalam situasi pandemik yang sulit ini, saya berharap warga Indonesia akan tetap sabar dan menjaga kesehatan masing-masing. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Akibatnya, akhir-akhir ini telah terjadi hujatan kejam yang dilontarkan terhadap saya dan keluarga dengan membawa isu suku, agama, dan keluarga negaraan. Setelah memilih untuk diam selama ini, saya rasa ini tidak bisa terus dibiarkan. Hujatan harus dihentikan dan publik harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Pada tahun 2016, saya diminta oleh putra bungsu Bapak Jokowi untuk bertemu dengan beliau dan Ibu Iriana, dan juga sempat diperkenalkan kepada keluarga besar beliau. Sejak berjalannya hubungan antara saya dan putra beliau, sudah beberapa kali diundang untuk menghadiri acara keluarga besar beliau, seperti pernikahan Mas Rio dan Mbak Ayang. Dalam acara tersebut, saya disediakan tempat tinggal di kediaman Mas Gibran selaku putra sulung beliau dan Mbak Selvi selaku istrinya. Saat itu saya sempat bertemu juga dengan Bude dan Pak Su, selaku kakak dan kakak ipar dari keluarga Ibu Iriana. Dengan pihak keluarga saya pun, putra beliau sudah meminta izin kepada orang tua dan nenek saya, dan sering bertemu untuk menjalin hubungan yang baik. Dengan keakraban tersebut yang dijalin sedemikian waktu, tentunya kehilangan mendadak putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara mendiam. Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. No ifs and no buts. Pada akhir Desember 2021, putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberitahukannya kepada Bapak Jokowi. Putra beliau pun sudah meminta restu kepada orang tua saya. 2 minggu kemudian, putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler. Walaupun saya sangat terpukul, saya mentegarkan diri dan mencari cara untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi dengan mencoba untuk menghubungi putra beliau dengan berbagai cara dan juga kepada keluarga Bapak Jokowi. Tapi dengan sesatnya, tidak ada satupun yang merespon dan Ibu Riana pun mengganti kontak selulernya. Satu-satunya pembicaraan yaitu dengan Bude yang sempat kaget kepada perilaku putra beliau. Pada waktu itu, saya dianjurkan untuk tidak mengosongkan pikiran dan disampaikan bahwa Bude yang akan coba cari tahu dari keluarga beliau. Namun, setelah 2 hari kemudian, pada saatnya saya WhatsApp kepada Bude, dia pun tidak merespon balik. Alangkah anehnya. Dan yang lebih kejam lagi, putra beliau tetap aktif di sosial media Twitter, tetapi saya diabaikan begitu saja tanpa kabar dari semua pihak keluarga Bapak Jokowi. Namun, dengan demikian saya pun tetap berusaha untuk menulis surat tangan yang dikirim langsung dari Singapura ke Indonesia dengan tujuan kepada Bapak Jokowi. Isi surat tersebut meminta untuk hal ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena dampaknya akan sangat berat bagi saya apabila tidak ada penjelasan dan penyelesaian dari pihak beliau. Sebagai wanita sederhana, saya tidak ingin kehidupan pribadi saya menjadi konsumsi media, apalagi ditambahi oleh hujatan-hujatan yang seharusnya tidak terjadi. Namun, sayangnya surat itu pun tidak direspon. Dengan situasi tersebut, saya tetap memilih untuk diam tanpa memberitakan apapun ke media, walaupun banyaknya media-media yang coba untuk mencari tahu. Saya tetap berharap ada etika yang baik dari pihak keluarga beliau untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tetapi di saat putra beliau menghilangkan semua foto-fotonya di halaman Instagramnya, berita mulai muncul. Nenek saya yang sudah berusia 84 tahun menelpon untuk bertanya, namun saya hanya bisa menyampaikan,
belum tahu aman. Tapi jangan khawatir ya. Karena saya mengkhawatirkan kesehatannya. Tetapi nenek saya tetap menempuh perjalanan ke Istana Bogor untuk mempertanyakan ada apa sebetulnya dengan putra beliau. Sayangnya, perjalanan itu sia-sia. Dinding istana begitu tebal dan tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan dari saya. Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. Pada tanggal 7 Maret 2021, 2 hari sebelum perayaan ulang tahun saya, saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan sehari-hari. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online. Oke. Selebihnya Felicia Tisu menceritakan kedekatannya dengan karyawannya seperti itu. Bagaimana Ibu melihat kisah ini seperti itu? 5 tahun menjalin dan tiba-tiba di ghosting secara psikologis tuh gimana sih seperti itu? Sebagai orang ini lihat dari sudut pandang apa nih? Sudut pandang apa nih yang kamu dari mau? sudut pandang psikologis dulu, Bu. Kayaknya beratkah di ghosting selama 5 tahun atau wajarkah hal itu dalam masih taraf berpacaran seperti itu? Gini ya. Istilah ghosting itu sendiri gue agak kaget karena kan gue tuh nonton Grey's Anatomy itu udah sekian serial yang sekian tahun lalu tuh tahu-tahu ada pembicaraan tentang ghosting tuh gue pikir oh itu sudah jadi bahan omongan kan. Gue kan generasi nenek moyang ya, di gue kan Jurassic banget, jadi gue tuh baru-baru dong tentang istilah ghosting. Tapi itu menariknya adalah memang ini alam ini mesti menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kita mesti pelajari. Kalau kamu nanya tentang sudut psikologisnya siapa dulu? Kalau kita ngeliat dari sudut psikologis si anak ya, gue sih menduga ini anak tidak terbiasa untuk berbicara atas namanya sendiri. Sehingga ketika dia merasa sesuatu itu masih bingung antara apakah itu benar sesuatu yang dia rasakan, apakah dia bisa menerima itu sebagai proses dia, atau perasaan dia didikte oleh orang yang amat mencintai dia, biasanya adalah orang tuanya gitu. Wajar sih Cok. Semua orang tua di dunia akan merampas semua rasa sakit yang diterima anak tuh pastilah, nggak ada orang tua mau lihat anaknya sakit ya. Tetapi ini perjuangan gua sebagai ibu juga tahu, perjuangan kita sebagai orang tua itu salah satunya adalah mengizinkan anak kita kadang-kadang merasakan sakit. Dan kita tidak mengambil over rasa sakit itu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang anak ini tidak capable untuk membela dirinya sendiri, tapi harus yang keluar adalah kemarahan orang tuanya. Faktor kedua, sebelum kita kedua, bahwa orang tuanya marah itu wajar. Gak ada orang tua mau anaknya di ghosting. Terutama mungkin ada rasa malu ya, orang tetangganya, saudaranya udah tahu dia bakal besanan dengan siapa. Kan susah ya. Kalau kita udah punya anak terlalu dekat dengan seseorang atau dekat dengan orang yang sudah dikenal kan, kalau nggak selesai susah lagi dan nanti dekat dengan orang. Iya nggak sih? Betul. Masalahnya itu yang kadang-kadang menjadi ini bahagian dari obrolan gue sama sepupu gue waktu gue kemarin di Instagram ya, bahwa kulturnya itu tidak seperti zaman dulu tuh kita lebih kaku. Jadi kalau lo baru pacaran lo nggak usah sampai segitu dekatnya sama pihak pacar, karena in case anything happens lo udah selalu di label, ya mungkin perempuan ya, lo udah selalu di label lo adalah pacarnya si Anu. Sehingga nanti kalau ada cowok lain mau deketin itu susah gitu loh. Itu yang membuat perempuan jadi hancur karena mungkin dia ngerasa, aduh siapa lagi mau sama gue ya? Orang laki gue adalah bekasnya si Anu. Oh belum lagi orang ngomong yang jelek-jelek ya. Yang juga kadang-kadang orang tua lupa masih tahu anak perempuannya adalah nih secara psikologis, orang laki-laki itu terlahir sebagai pemburu. Itu udah memang udah nature-nya begitu. Jadi, lu bayangin kalau kucing buru tikus.
Betul. Kalau tikusnya diem, bengang, bengong, dia papain mau, cuma dimainin ditinggal. Karena berburu itu asiknya adalah ketika lu sedang berburunya. Barang udah kepegang itu sudah nilai gemesinnya itu udah luntur. Sementara di sini yang gue lihat adalah hakikat itu dilupakan. Si nenek malah ikut ngurus sampai ke istana gitu ya. Yang berburu gantian, yang perempuannya gitu loh. Nah itu lepas dari apakah ini anak presiden kah atau anaknya siapa gitu ya, jangan lupakan bahkan dalam perkawinan baca, jangan lupakan bahwa laki-laki adalah pembunuh. Gue perhatiin istri-istri yang ketika dia terlalu repot ngekepin lakinya gitu ya, terlalu repot ketakutan kehilangan lakinya, malah lebih semena-mena. Tapi buat perempuan-perempuan yang kelihatan dia menikmati dirinya sendiri, dia punya sesuatu yang dia banggain, nggak harus kerja yang rutin loh ya, bisa juga dengan karyanya, apapun kan yang bisa lakukan dengan cara dia pandai menjaga dirinya gitu ya. Ketika dia tidak berubah dirinya sebagai pemburu laki-laki, orang laki-laki lebih mati-matian mempertahankan dia. Betul. Karena ada kualitas. Nah, untuk seseorang berburu sedesperate itu mungkin itu yang menjadi tidak gemesin di awal gitu loh. Jadi melihatnya enggak gitu. Tapi lagi-lagi yang gue lihat ini agak terlalu kejauhan mikirnya, ini pasti pacaran. Media memang sih akan selalu jahil ya. Lu lu resiko lu pacaran sama orang terkenal ya lu pasti dimakan media. Iya, udah pasti. Ya, lu mesti tahu resikonya. Makanya sebelum ada kepastian jangan dulu. Gue susah sih. Zaman gue dulu ya, kalau gue pacaran itu hanya sampai di teras. Betul. Tunangan sampai di ruang tamu. Betul. Jadi nggak ada cerita tuh. Tunangan sampai ke dalam ketemu bapak ibu kada. Betul. Sampai ruang tamu. Jadi suami baru masuk ruang keluarga. Iya. Itu. Betul. Loh, karena lu tunangan. Iya, betul. Semangat. Yang repot yang jadi perempuannya gitu. Tapi sebenarnya gini, awal kasusnya kan karena orang tuanya mengangkat ini di media sosialnya kan, jadi ramai. Itu dia. Sebenarnya isunya kan nggak masalah seperti itu kan, nggak. Kasihan anaknya dong. Dia kan masih punya kesempatan. Dia anak cantik, dia anak pintar, dia masih punya kesempatan untuk ketemu orang lain lagi. Kenapa kamu rusak? Tapi again, kalau kita jadi orang tua emosional, repot gitu loh, repot. Karena yang lu rugiin anak lu. Niat lu adalah melindungi anak. Sebenarnya persis yang kamu lakukan adalah merusak masa depan anakmu. Ini anak manis. Si Felicia ini kalau saya lihat dari wajahnya anak manis, anak patuh aja. Dia akan nurut. Tapi kan dia hati-hati anak manis kayak gitu tuh suatu saat dia akan sampai pada sebuah kedewasaan tertentu di mana dia lihat ini gak baik nih buat gue. Jangan sampai anak marah sama kita loh. Karena kita membuat keputusan yang salah buat dia loh. Betul. Ya kan? Betul. Anak paling gampang tuh nyalain orang tua tuh. Iya. Padahal kita bisa-bisa. Iya. itu makanya saya pikir gini sih Bu, maksudnya tadi tuh video klarifikasi itu nggak terlalu penting buat saya untuk dia ngomong langsung ke media, karena buat saya itu resiko orang tuanya untuk membeberkan di media terus kemudian dihujat sama publik seperti itu, iya nggak sih? Makin dibicara kayak gitu makin membunuh diri kalau enggak. Iya. Kita kadang-kadang gini, kita kan ya biasalah, kita kalau emosi kita melakukan sesuatu yang di luar kontrol kita itu biasa, ya kan? Tapi kan kita makin bertambah usia, kita kan harusnya lebih hati-hati untuk punya damage control. Betul. Ya nggak, damage control. Karena kadang-kadang diam itu benar-benar lebih meredakan dibanding ngomong terus. Karena percaya deh, abis kasus ini nanti juga kasus akan beda ke kasus lain. Jadi lo nggak selamanya lo jadi kasus gitu loh. Jadi ya, kok gue bilang, tapi ini gue bilang gue sih berterima kasih pada semesta karena menghadirkan kasus ini. Karena ini ternyata banyak orang tua sekarang yang mengambil alih porsi anak. Jadi gue baru tadi malam nih gue ngomong sama laki gue tentang bagaimana perubahan laki dan perempuan. Ya kan perempuan, gue pernah ngomong sama lo ya. Jadi sekarang ada yang makin mandiri banget, ada gap besar dengan yang sama sekali gak mandiri. Ya kan? Laki makin pakai perasaan. Jadi ini
si ibu loh, berkali-kali gue bilang, ibu adalah pendidik anak, pendidik keluarga. Jadi kalau lo mengambil alih fungsi pendidikan di anak lo, emang lo mau didik sampai cucu lo, kan lo suatu saat mati duluan. Gitu loh. Oke. Personally gue pernah ngomong gini, waktu gue terpapar COVID bulan Desember lalu, kan gue santai banget ya, lagi gue nemenin gue gitu ya. Terus temen gue katanya nanya, lo nggak takut mati? Gue bilang, satu-satunya ketakutan gue mati adalah kalau anak gue nggak bisa hidup tanpa gue. Oke. Tapi karena gue tahu anak gue udah gue siapin hidup tanpa gue, sewaktu-waktu Tuhan panggil gue nggak apa-apa. Betul. Justru ketika gue jadi santai, gue nggak takut mati begitu, gue nggak mati-mati. Iya, betul. Ya kan? Orang ternyata masalahnya itu kok. Betul. Kan kita jangan rusak diri kita dong. Ya kan? Betul. Tapi gue tau nggak gampang sih. Wow, ini menarik sih. Maksudnya, kalaupun memang seandainya saya belum pernah dengar dari klarifikasi dari Kaisangnya juga sih dengan kasus ini. Kaisangnya juga lebih milih diam akhirnya. Apakah benar ini benar-benar ghosting atau memang udah dibicarakan lebih dulu seperti itu? Tapi wajar nggak sih sebagai laki-laki seperti itu, Bu? Ibu melihatnya dari perspektif perempuan seperti itu. Kalau gue sih, gue mencoba untuk adil ya. Untuk dari sudut si anak perempuannya, gue aja merasa dia terlalu dikontrol ibunya sehingga dia belum sempat belajar untuk menjadi diri sendiri. Betul. Untuk Kaisang sendiri, menurut pengamatan gue gini, Kaisang tuh kalau yang gue amati selama ini adalah anak yang nggak punya masalah ngomong. Dia tuh kan termasuk yang media sweetheart, ngomong aja di mana-mana, ngomong di mana-mana gitu. So ketika dia memilih tidak ngomong, gue rasa itu adalah statement paling kencang. Kadang-kadang statement itu justru tidak dengan bicara, gitu ya. Betul. Statement paling besar adalah kalau dia tidak bicara, menurut gue message-nya adalah terserah mau ngomong apa, gue yakin yang gue lakukan benar. Oke. Nah, kalau gue begitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong malah kita bisa dipelintir omongan gitu ya. Iya. Tapi bisa dua cukup. Bisa dia merasa apapun yang gue lakukan benar. Kedua, apapun resikonya saya terima. Bisa begitu loh. Karena dia bukan orang yang nggak ngomong gitu loh. Dan orang Jawa kan juga biasalah, orang Jawa itu kadang-kadang nyebelinnya, nih gue juga orang Jawa tuh, bokap gue juga sama tuh kalau ngajarin gue dia, kadang-kadang lu diam karena waktu yang akan bicara itu kan bikin orang gak sabaran ya. Iya, betul. Mungkin gitu kan. Ya kalau ngomongnya, ya kalau waktu memberitahu yang benar, kalau enggak gitu. Tapi orang Jawa kok yang ngomong ini pancen gitu. Tapi diamnya Kaisang adalah statement keras. Oke. Jadi nggak usah diam. Itu statement sebenarnya. Nih kalau gue melihatnya ya. Iya. Jadi kalau gue jadi cewek, sih gue. Masuk gue nguber lo nggak ngomong gitu ya. Kalau gue akan lakukan apapun untuk cara membalas terbaik adalah dengan move on. Nggak usah nyakitin dia. Cara membalas terbaik adalah menunjukkan bahwa lo bahagia dari hidup lo dan dia terserah. Dan ini nih anak perempuan ini nggak diajarin ibunya begitu. Ini kan kesannya dia ngomong gitu loh. Statement itu saya gini, dia ngomong, saya mengecam katanya begitu. Anak presiden waktu dia ngomong anak presiden pada ngomong undang-undang, nggak ngomong Pancasila, kagak ada urusannya, cuy. Kagak ada urusannya gitu loh. Karena Gus Dur begini kata. Nggak usah dipeliter ke sana sini, kecuali ada orang di belakangnya yang sengaja memanfaatkan. Kecuali ada musuh politiknya Jokowi yang memanfaatkan orang ini dan digosok orang ini sebagai musuh Jokowi. Karena politik itu seperti kayak gitu. Iya. Ya kan? Tapi kan ini kan masalah pribadi gitu loh. Nggak usah Iya. Nggak usah dibawa ke politik lah. Lu denger nggak ada satu yang kemarin laki gue juga nonton, ada orang di Semarang bagaimana ditinggal kawin sama pacarnya terus dia ngadu ke Ganjar. Itu lucu. Iya. Itu lucu banget. Di satu sisi kita ketawa aja dengan itu, tuh Ganjar bilang cari aja lain samat gitu kan ya. Gitu loh. Jadikan itu sebagai lucu-lucuan. Iya. Tuh.
kenceng-kenceng amat nih si mama ya kan. Kasihan anak. Kayak itu sih kalau nampaknya belum bisa terima bahwa nggak tahu ya, saya mikirnya jadi kayak wah jangan-jangan ini karena anak presiden nih lepas nih kesempatan buat ini, jadi mikirnya kan ke sana, iya nggak sih kalau saya sebagai lah lu pikir begitu sekarang, kalau lu bikin cara dengan menyerang begini lu pikir mereka bakal baikan? Terus kalau mereka baikan emang udah nggak terlanjur ada luka, emang mereka bakal selamanya cocok gitu? Kan terlanjur bikin menancapkan paku di tembok. Iya, ya kan? Bener. Kita nggak bisa bela siapapun alasan kenapa mereka bisa, karena buat gua nggak penting. Selalu ada dua sisi cerita gitu loh. Ya artinya mereka nggak cocok, begitu aja lah. Orang kawin aja bisa capai, apalagi orang tua pacaran. Iya. Kadang gimana? Jadi sebagai perempuan nih harus gimana Bu kalau seandainya dalam posisi itu kita di ghosting dengan orang terkenal, ini kan jatuhnya orang terkenal nih yang nge-ghosting gitu. Jadi kayak seolah-olah mengejar-ngejar nih jadinya gitu loh. Gimana harus yang dilakukan perempuan seperti itu? Ini perempuan ya? Iya, ini perempuan. Ini anak perempuan gue, saya juga ngomong gini, mami, aku nanti kalau punya suami kayaknya aku maunya suaminya pangeran Arab. Pusing, pangeran Arab tinggi banget, cita-cita lah ya. Tapi itu perempuan, gue rasa jadi gue bilang tentang anak gue bener ya. Cuman gini, lu boleh dong punya standar cowok yang layak buat gue tuh siapa, gitu loh. Sehingga boleh banget untuk berharap, gue punya satu kriteria tertentu bahwa yang layak menjadi suami itu adalah orang dengan kriteria apa, gitu kan, Cok? Kok anakku bilang Raja Arab, mungkin ada pikir kokai kali, dia pikir tuh, gitu ya, pokoknya darah biru, kokai dan lain-lain, itu nggak apa-apa. So artinya ketika kan pertanyaannya adalah gimana rasanya kalau gue jadi perempuan di ghosting sama orang yang public figure. Betul. Kan lo ngomong begitu, gue kudu gimana? Kalau gue bilang pertama satu, berarti kan ada sebuah keistimewaan dari diri lo, sehingga orang yang oleh beberapa orang dianggap quote-unquote istimewa suka sama lo. Betul. Gitu kan? It means that you're istimewa dong. Iya. Gitu. Berfokus pada keistimewaan itu aja. So ketika it doesn't work out, it means bahkan orang yang lu pikir istimewa is not istimewa enough for you. Yeah. Dan mungkin lo akan dapat orang yang lebih istimewa lagi, gitu loh. Jadinya berfokus pada diri kita yang menghargai diri kita sendiri aja istimewa. Sama yang ini gue bisa gampang ngomong pada ngejalaninnya kita berkali-kali kita bilang kalau punya cowok itu jangan punya cowok yang lu lebih cinta dibanding cowoknya. Karena gini, perempuan dan laki-laki itu aku pelajari proses mencintai itu beda ya. Kalau perempuan itu gampang banget cintanya dalam gitu. Dalam cepet banget. Walaupun nanti dengan berjalannya waktu ada kecewa, ada apa bisa berkurang dan ya. Sementara laki-laki itu pelan malahan. Ada biasa sampai dia terus seperti kualitas perempuan sampai dia bilang gua nggak bisa lepas dari orang ini. Iya. Karena orang ini, ya kan orang ini. Betul. Ya kan istimewanya luar biasa. Saya merasakan itu soalnya. Ya kan, benar kan? Jadinya kalau sebenarnya harusnya kalau it doesn't work out, harusnya lebih patah laki loh. Karena lakinya berprosesnya begitu udah sampai susah gitu. Karena untuk mendapatkan, untuk menekuk hati laki-laki itu tidak mudah. Kalau perempuan heboh di depannya aja. Gitu. Iya. Jadi jangan perempuan ini jangan diambil alih gitu, jangan diambil alih. Udah kencang di depan sampai mati kencang terus gitu. Pakai rasanya dulu, abis itu pakai logikanya deh. Oh laki-laki logikanya dulu yang dipakai. Sampai suatu saat perempuan ini bisa mengambil porsi demikian istimewa sampai tidak tergantikan oleh orang lain. Gitu. Nah itu harusnya gitu. Jadi dan ketiga adalah kita nggak suka playing games, tapi hidup ini adalah permainan. Jadi kalau jadi perempuan, percayalah laki-laki itu jangan diberikan segala-galanya. Kalau you still have to play tarik ulur sama laki-laki, karena laki-laki itu pemburu. Begitu mereka sudah dapat segala-galanya, udah nggak punya lagi. Iya. So keep some for yourself. Keep some for yourself. Ini menarik. Bu, kalau seandainya ada saudara ibu ataupun siapapun misalnya
dalam usia seperti saya lah 24, 25 menjadi korban ghosting perempuan. Apa yang Ibu katakan sama mereka seperti itu? Untuk orang-orang Kamu sebagai laki-laki ya? Ibu sebagai seorang ibu lalu kemudian korbannya adalah perempuan lalu cerita sama ibu seperti itu. Apa yang Ibu katakan? Oh, korbannya perempuan? Iya. Si korban perempuan? Iya, perempuan. Kira-kira apakah akan ngomel-ngomel seperti mamanya Felicia? Gue bilang namanya juga ghost. Berarti lo selama ini pacarannya sama hantu dong gitu loh. Berarti it is not real. Kalau itu real, jadi lo pikir lo ya kalau gue akan mengatakan begini, lo harus dalam berrelationship nggak mungkin lo nggak pernah patah hati. Iya. Karena lo akan punya anak yang akan patah hati. Okay. Dan lo akan ngajarin anak lo gimana merasakan dan menyikapi patah hati. Jadi ya udah, patah hati is patah hati. Udah jalan aja. Kalau lo di ghosting, ya udah nggak apa-apa. Ya memang hidup itu kadang kita enak, kadang enggak kan ya. Hidup kan nggak mungkin enak terus ya. Dan kalau dia sedemikian tidak ingin mencintaimu lagi, sampai kapanpun itu nggak akan berhasil apa-apa gitu. Jadi ya udah gitu. Maksudnya, tapi gue selalu ngomong begini. Satu-satunya obat patah hati apa? Cari pacar. Apa orang bilang gue mesti nenangin hati dulu gitu ya kayak enggak, karena perempuan yang dipatahin diputusin sama cowok itu pasti rasanya kok begini amat ya, kok gue dihina banget gitu ya. Dan lu kalau semakin lu pikirin kenapa gue dibeginiin, lu gak sembuh-sembuh. Cari pacar lagi, gue bilang itu ST12. Cari pacar lagi. Iya. Lu benar. Betul. Gue dulu waktu masih seumuran lu, kita waktu masih kecil gitu ya, betul. masih muda gitu. Lu cari pacar lagi. Gue nangis, gue patah. Kan gue harus ngerasain patah hati. Tapi gue akan cari pacar lagi dan itu gampang. Gampang, ini makanya. Gampang aja gitu. Iya makanya. Apa-apa gampang. Karena yang membuat susah, kok susah ya Bu dari pacar, karena lu energi lu nutup. Tapi kalau energi lu itu pengen dapat pacar, gampang. Masalah tarikan. Orang sampai tua pun ya Cok, kalau lo memang niatnya, enggak, gue sudah berkeluarga, gue nggak mau mengkhianati perkawinan, itu tutup Cok. Tapi kalau kita bilang, coba nengok kanan nengok kiri, just like that. Itu masalah pilihan. Tapi mumpung masih muda kan tiket lu masih banyak. Lu masih punya tiket ganti. Pakai dong tiket lo. Sebelum itu tiket lo balikin semua. Makanya. Cari pacar lagi dong. Saya sampai ngomong sama mama saya kan. Kok Felicia Tisha nangis ya? Banyak banget yang mau sama dia padahal. Termasuk saya, Bu. Ember. Nah, makanya. Tapi kan sekarang gini. Kalau anak lu reputasinya dirusak kayak gitu, orang kalau dapetnya Felicia jadi takut ya. Berarti dia mikir juga, nanti kok sama dia nyokapnya begini lagi, anaknya begini, takut kan kasihan anaknya. Nggak perlu diumbar di sosmed kan, sosial media, nggak perlu dibilang-bilang. Laki-laki jadi ngeri jadinya, wah nanti kalau saya putus sama dia maknya ngamuk-ngamuk lagi kan gitu. Nah, terus bapak ibu gue disebut-sebut gitu kan. Iya makanya. Gue punya anak waktu sama perempuan ya. Anak perempuan pernah bilang, Mam, aku bilang gini, dia nangis tuh gue, dia patah hati segala macam. Gue bilang, orang kayak lo ya, lo tuh nggak jelek, gitu. Iya. Lo kuliah, antri itu laki. Makanya. Masalah tuh antri bener apa enggak kita nggak tahu ya. Tapi kita gedein anak, hati-hati anak kita ya. Lo tuh antri emang gitu. Emang nggak cowok bilang, alah, gue bilang kalau itu laki sama lo katanya senang, tapi dia nggak jelas. Anak gue juga digituin, ditengin sama cowok tapi nggak jelas gitu ya. Ya berarti dia nggak cukup kuat buat lo. Gimana dia mau jadi mimpin lo? Udah cuma ngasih tahu lo kalau dia senang apa kayak itu bingung gitu ya. Gitu ya. Lo tunggu kuliah, antri itu laki. Mama juga dulu gampang orang antri gampang gitu. Gampang lah. Ya itu tinggal gimana kita yang gedein hati. Betul. Tapi ghosting ya udah cari pacar lagi. Susah. Betul. Ini menarik sih. Makanya saya berpikir kayak Felicia Tisha kan pendidikannya di Singapura ya, bahasa Inggrisnya lancar dan pasti banyak yang mau ya. Saya juga mau Bu kalau dia mau main.
Lu nggak berani sama dia, lu jangan sampai ghosting lo. Kecuali lo pansos. Ampun. Aduh. Ini menarik. Lalu bagaimana kemudian pendidikan dalam keluarga menguatkan anak ketika itu terjadi sama anak misalnya? Ibu kan peran orang tua penting nih, parentingnya. Ini keren nih pertanyaannya. Gimana peran keluarga ya? Iya. Kalau itu terjadi, karena kan tadi kasusnya adalah mereka membawa semua keluarga untuk menghubungi presiden seperti itu. Repot ya, Bo ya? Iya, makanya. 84 tahun loh nenek. Iya. Ke presidennya kan, buset. Begini ya, gue berkali-kali bilang di YouTube gue ngomong bahwa keluarga itu kan laboratorium kehidupan, ya. Kalau lo punya bapak ibu dengan apapun yang bentuk relationship mereka, begitulah di luaran. Bisa bentuk itu adalah bos lo, bisa tuh bentuk teman-teman lo atau apapun, semuanya, atau hidup lo sendiri, itu kan laboratorium, jadi prototipe dari keluarga. Termasuk kalau orang punya sibling, siapa punya kakak, punya adik gitu ya, cara lo berrelationship kayak gitu. Lah benar, kalau keluarga itu tidak memberi porsinya dengan benar. Betul. Porsi ayah sebagai ini, porsi ibu sebagai ini, porsi anak sebagai ini. Gue paling nggak setuju kalau orang mengatakan, gue bilang sama anak gue kalau gue tuh temennya dia. Oh, gue nggak setuju. Karena bagaimanapun orang tua itu bukan temennya anak, ya. Supaya anak belajar tentang birokrasi juga, atas bawah. Supaya kalau kita nggak temenan sama orang tua, kita tetap ada unsur action itu sebagai hormat. Dan itu lebih kaya, lebih tinggi pada orang tua. Nggak bisa, lo bukan teman dia, lo tetap harus hormat, biarpun lo yang gitu, ya kan? So itu kalau di keluarga itu ditunjukkan bahwa perempuan ini mendominasi sekali, semua keputusan ada di tangan perempuan, kan akhirnya begitu. Akhirnya kan tidak melihat bahwa relationship itu mengenai balancing yang sesuai dengan kodrat loh. Iya. Laki-laki tetap sebagai pemimpin, perempuan itu kalau laki-laki kepala, perempuan itu lehernya. Dia yang mengatakan. Tetapi kan tetap lehernya laki-laki. Dia membuat keputusan ya. Itu harus diajarkan, itu harus diajarkan di rumah. Jadi kalau di rumah melihatnya laki-lakinya itu adalah yang diperintah oleh perempuan, ya ketika digosip perempuan yang gugur. Iya, betul. Perempuannya sebagai tidak ditempatkan kepada kodratnya sebagai sosok yang anggun, ya, sosok yang diperjuangkan. Perempuan harus merasa gitu, gue yang anggun, gue yang diperjuangkan, bukan lo yang memperjuangkan sosok laki. Oke. Nah itu caranya. Jadi lu ngeliatnya, tapi masalahnya kalau gue ngeliat ada seorang ibu mendidik anak, gitu pertanyaan gue, si nenek ngedidiknya gimana? Betul. Kalau satu perempuan dididik salah, dia akan dididik salah sampai ke bawah. Oke. Ini menarik, Bu. Bu, tadi Ibu katakan bahwa perempuan itu perlu diperjuangkan. Apakah prinsip itu memang perlu dipegang sampai saat ini, mengingat bahwa nggak perlulah perempuan diperjuangkan, kan udah emansipasi, jadi harus sama-sama berjuang, misalnya harus sama-sama, misalnya cewek yang ngejar nggak apa-apa seperti itu. Itu apakah bisa diterapkan seperti itu, bahwa perempuan harus diperjuangkan hingga era modern seperti ini? Kan katanya sudah emansipasi seperti itu. Gue tuh membaca emansipasi itu mungkin beda ya. Kalau gue tuh percaya pada apa yang disebut sebagai kodrat. Kalau sebut sebagai emansipasi, kita paksa aja laki untuk melahirin kita. Nggak bisa kok. Nggak bisa. Sebenarnya emansipasi itu apa? Emansipasi adalah ketika satu makhluk dengan gender perempuan itu yang harusnya bisa melakukan sebuah kegiatan karena dia berpendidikan, itu direpress. Betul. Gunanya kenapa perempuan harus berpendidikan? Karena dia harus menjadi pendidik dari rumahnya. Makanya dia harus diperjuangkan emansipasi. Dia harus punya hak untuk punya pendidikan yang baik. Betul. Tapi mengenai kodrat, kodrat itu nggak bisa dilawan. Sekarang kodrat yang melahirkan itu tetap perempuan. Betul. Sekarang sebenarnya lu memperjuangkan apa? Jelas-jelas Tuhan jelas lebih membuat perempuan lebih kuat. Buktinya apa? Dia yang melahirkan. Kalau laki lu suruh melahirin, kan anaknya nggak bisa.
perempuan lebih multitasking. Jadi kita nggak usah ribet mengenai emansipasi dan feminisme. Seakan-akan kita itu makhluk lemah, nggak perlu. Perempuan itu kuat dalam kelemah lembutan. Itu yang tak tergantung. Kadang-kadang kan, gue tidak perlu diperjuangkan karena gue udah jagoan. Ya tetap nggak bisa, kodratnya tetap kodrat perempuan. Hormonnya aja beda. Lu punya kromosom aja beda. Penampilan beda. Kulturnya beda. Jadi jangan tuker gender gitu. Atau kalau kesannya kalau emansipasi nggak ditujukan perempuan pengen jadi laki-laki untuk apa? Oh jadi perempuan itu udah baik adanya kok gitu. Jadiin aja. Jadi lebih ke kodratnya memang perempuan harus diperjuangkan karena itu membuat perempuan itu merasa dihargai dan itu membuat laki-laki jadi jagoan. Sebab kalau laki-laki tidak bisa ikut untuk memperjuangkan apa kita tidak hidup lagi untuk memperjuangkan perempuan, laki-laki jadi cemen, tidak menjadi laki-laki sejati. Enggak apa. Sekarang kalau kita ngomong tentang kodrat, nyatanya dan zaman dulu itu ketika orang zaman kita masih zaman dahulu, kalau orang kan berburu yang berburu laki-laki, kenapa? Karena secara fisiknya lebih memungkinkan dia untuk berburu, ya kak? Kodratnya kenapa? Perempuan bisa nggak berburu? Bisa berburu, tetapi lebih benar laki-laki yang berperan itu. Kalau situasi emergency, suaminya meninggal, suaminya perang, that's another story. Tapi kodrat is kodrat, itu yang nggak bisa. Kodrat itu udah terus melakukan kodrat ya Tuhan, kalau gitu Tuhan menjadikan aja semua orang laki. Kenapa Tuhan tidak jadikan begitu? Karena ini tentang balancing. Kalau kamu sudah mengatakan emansipasi lalu semua sama, hidupnya tidak balance. Balance itu ada hitam dan putih, siang dan malam, pagi dan sore, baik dan buruk, itu balancing. Laki dan perempuan. Ini menarik karena yang saya amati anak muda kita nih agak bias soal memaknai emansipasi, Bu. Jadi kadang dia lupa antara kodrat dan hak dia gitu loh. Hak dia mendapatkan pendidikan yang layak setara, itu yang disebut emansipasi. Sementara kodrat tuh ya bagaimana perempuan menjalani kodratnya sebagai orang yang anggun, sebagai orang yang diperjuangkan seperti itu. Dan saya makanya tanya ini agar memastikan lagi seperti itu. Bias soalnya anak muda sekarang. Bias banget. Terus orang berpikir mentang-mentang dia sudah bekerja, mentang-mentang perempuan itu bekerja, terus dia nggak mau melayani laki-laki dia. Terus kalau terus yang ya udah dong, gua kan sama-sama kerja, lu juga kerja, berarti kalau masak lo aja, ngerti nggak sih? Ada yang kayak gitu udah sangat menganggap itu adalah modern. Padahal percayalah, orang laki-laki itu dimenangkan hatinya ketika perempuan itu dengan lemah lembut melayani. Betul. Emangnya kalau lo melayani lo jadi rendah? Enggak tuh. Kodratnya adalah kita caregiver. Kita yang jaga rumah, kita yang ngopeni rumah. Bahwa karena emansipasi perempuan itu boleh mengekspresikan dia punya jati diri dalam pekerjaan, itu blessing. Betul. Tetapi tidak boleh once lo sampai ke rumah, lo adalah istri. Artinya lo tetap ngopeni suami. Tadi Mei gue telat ngobrol sama lo. Karena gue ngerjain segala macam, gue makan, lagi gue makan, gue mesti temennya dia selesai makan, gue beresin gue, baru gue bisa ngobrol gini. Ini emansipasi, gue boleh ngobrol sama Rapco, ngomong tentang begini emansipasi. Tetapi kodrat gue selesai dulu, gue beresin dulu urusan rumah. Anak gue udah makan, suami gue udah gue masakin, gue seneng lihat laki gue makan masakan gue dengan sukacita. Itu kodrat. Itu yang membuat laki gue mau dengerin aku karena I have value. Jadi emansipasinya tidak gue perjuangkan dengan kasar, tapi karena I have value yang dia hormati. Betul. Gitu loh, Cok. Nah, perempuan melihatnya harus lebih berani, capek dikit lah gitu, harus lebih berani, cerdas sedikit. Jadi jangan lihatnya cuma nggak gitu kan. Oke. Ini menarik sih, Bu. Wow. By the way, kita sudah ngobrol 48 menitan seperti itu, udah panjang. Gila ya. Iya, nggak terasa. Gue senang lo ngomong sama lo tuh. Lu poin lo bagus. Kenapa? Karena membuat gue berpikir lagi. Kadang-kadang kita butuh untuk diingatkan oleh sahabat-sahabat seperti ini. Oh iya, karena dalam keseharian kita yang sibuk kita suka lupa ya. Betul. Kita harus apa? Ketika kita ngomong gini kan, oh iya itu mesti begitu. Ya kan? Kita ngomong kita kayak ngomong sama diri kita.
Iya. But thank you for asking me good questions. Dan saya juga bersyukur bisa dengar pendapat Ibu, karena itu kelak saya menjadi seorang ayah dan mungkin punya anak perempuan seperti itu. Dan bagaimana saya mendidik, how to educate my daughter gitu loh. Jadi biar mereka siap, mereka mampu, kan perlu insight dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Kebahagiaan anak muda adalah mendengarkan pengalaman orang-orang tua, Bu. Itu yang saya selalu pegang sampai sekarang seperti itu. Good. Jadi jangan trial and error, belajar dari kesalahan orang lain ya. Iya. Lo keburu trial and error, lo keburu remuk, ya kan? Betul. Dan nanti ketika lo punya perempuan, lo akan takutkan sekali kalau anak perempuan itu menderita, sehingga tanpa sadar lo tidak menjadikan dia sebagai perempuan. Betul. Tapi perempuan itu menang dengan cerdas. Jadi menangnya jangan dengan cerdas. Ketika kamu memenangkan relationship, bukan karena kamu berubah jadi laki-laki, tetapi kamu kan jadi perempuan yang luar biasa sehingga laki-laki berpikir kamu worth it. Oke. Nah, itu yang kamu ini berarti maka topik ini akan selalu lekat dengan kehidupan anak muda soalnya, Bu. Karena bagaimanapun kan bicara soal ghosting, bicara soal perasaan. Saya dalam hal ini tidak mau menyalahkan siapapun, tapi paling tidak untuk mengencourage orang-orang yang dengar ini seperti itu. Bagaimana kalau seandainya mereka menjadi korban seperti itu, korban ghosting seperti itu. Dan ya siap-siap untuk patah hati ya. Semua orang nggak mungkin nggak pernah ngalamin patah hati. Ya udahlah. Betul. Lu udah belum? Lu berapa kali patah hati lo? Sudah 3 kali patah hati. Baru dikit. Masih banyak tiketnya soalnya. Masih banyak tiketnya. Iya dong, makin patah hati makin pinter. Enggak patah-patah nggak pinter-pinter. Benar aja. Betul. Karena sekarang saya di tahap di mana saya bukan lagi nyari pacar, tapi nyari usia saya sudah 24. Kalaupun cuma main-main ya buat apa gitu. Saya memang saat ini masih dalam taraf mau yang benar-benar serius aja gitu loh. Nggak dalam taraf yang pacaran setahun 2 tahun putus, nggak seperti itu gitu loh. Jadi memang ya udah. Nanti kan ketemu Jo, kalau kamu memperbaiki kualitas lu sendiri kan yang mendekat pada kamu yang good quality juga. Iya makanya. Karena sekarang ya, dulu orang pikir jadi cowok susah, sekarang jadi cewek jadi susah loh, Bu. Makanya jadi cewek lebih susah, Bu. Benar. Anak gue yang gede kan cowok ya. Dia tuh kayak pusing bilang, aduh mami nyari cewek yang benar-benar mau benar-benar tulus sama aku, itu susah. Gue bilang, ya lo punya duit, perempuan itu tuh susah bedain loh. Jangan kira perempuan itu bucin semua kan. Betul. Makanya kita lalu kalau lo kalau nyari cewek, Jo, lo lihat ibunya deh. Kalau kamu bisa melihat dirimu nanti menua dengan orang dengan karakter seperti itu, kamu lanjutkan. Oke. Ini selalu nasihat gue kepada anak gue yang laki. Karena anak perempuan kan mau sejauh-jauhnya, sesebel-sebelnya sama ibunya, anak perempuan bakal mirip kayak ibunya, anak laki bakal mirip kayak bapaknya. Itu sama dengan omongan dua ke anak perempuan gue. Lo kalau nak dideketin cowok, kalau lo lagi mikir, mau gak ya mana orang, lo lihat bapaknya deh. Iya. Karena begitu. Jadi kalau lo nih cowok bagian anak laki, lo kalau deketin perempuan, lo lihat ibunya. Karena apa? Suatu saat lo akan menua seumuran ibunya dia itu, dan lo sudah melihat orang dengan karakter itu di usia itu. Apakah kamu bisa hidup dengan orang seperti itu di usia itu? Kan kamu nggak senang-senangan sama istri kan pas lagi muda doang. Betul. Yang lagi nyebelinnya kan ketika udah berjalan sekian 10 tahun kan lo jadi enak gitu kan dengan karakter dia. Betul. Tapi value apa? Kalau ibunya masih punya value yang menurut lo, boleh nih si ibu, pasti dia akan turunkan kepada anak perempuan. Betul. Atau pasti sadar nggak sadar anak perempuannya akan ngikut. Betul. Itu cara gampangnya untuk nyontek. Betul. Sepakat. Karena bagaimanapun peranan anak, maksudnya anak melihat contoh itu dari seorang ibu kan, tidak mungkin dari seorang ayah gitu loh. Karena kan dia melihat yang perempuan loh ya. Perempuan, iya makanya. Wow, ini benar. Jadi ini menarik. Kalau lo punya cewek, lo senang cewek yang mandiri misalnya ya,
Tapi lu senang cewek yang mandiri, tapi lu datang ibunya. Apakah ibunya mandiri saja atau ibunya mandiri juga, tapi dia tetap sama keluarga, tetap family oriented. Atau mungkin ibunya juga yang benar-benar nggak mau diremehkan oleh laki-laki karena ada luka batin atau kepahitan sendiri. Ya lu pikir deh tuh. Iya. Karakter itu yang lo akan hidup dengan orang kayak gitu. Itu contekan tuh, Cok. Ini menarik sih. Wow. Seru. Mungkin terakhir dari sekian banyak diskusi kita, Bu, tentang ghosting dan bagaimana peran perempuan seperti itu. Terakhir pesan Ibu sebagai seorang ibu seperti itu buat perempuan-perempuan di Indonesia yang masih mencari jati diri seperti itu, melihat kehidupan, melihat realitas seperti itu. Oh, ternyata laki-laki nggak sebaik yang saya bayangkan seperti itu. Apa pesan Ibu buat berharap selalu yang paling baik, tapi sediakan untuk kemungkinan tidak. Kalau kamu tidak pernah berharap akan mendapatkan orang laki-laki yang baik, mungkin nggak akan mendapatkan pada kamu, karena kita kan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kasihlah buat plan B, porsi buat plan. So artinya ketika kita memilih untuk hidup bersama dengan seseorang, cinta itu kan blessing. Cinta itu kan datangnya dari Tuhan, bukan sesuatu yang kamu create. Tapi relationship itu juga adalah gambling. Selama kamu mencintai seseorang, jangan pernah kehilangan dirimu sendiri, karena plan B-nya adalah apabila cinta itu hilang, kamu nggak kehilangan dirimu sendiri. Itu aja, itu yang paling susah. Makanya buat ibu-ibu itu jangan lupa anak perempuannya untuk sadar bahwa dia itu worth it. Jangan suka ngatain anak lu jelek, lu apa ada gunanya, lo itu bodoh. Ya kan labeling kayak gitu aja. Kita kan suka nggak boleh labeling seperti itu, betul. Ya, karena dia jadi tidak merasa dia itu worth it. Dia itu worth it. Perempuan harus merasa dia worth it. Oke. Wow. Mesti diingat-ingat juga karena kita sendirian dan kita nggak akan selalu bisa minta tolong ibu kita. Oke. Ya, jadinya itulah gunanya pentingnya pendidikan usia dini. Itu loh, kalau anak-anak dari kecil udah dilabelnya jelek, mungkin jadi nggak terdapat. Dilabel dari kecil loh. Anaknya nakal, nggak bisa diatur segala macam. Hati-hati ketika lu ngomongin itu ke anak perempuan. Ketika lo bilang, anak perempuan kasihan ya, kamu mesti ditolong sama temenmu yang laki. Itu udah kayak gitu-gitu loh. Kita nggak menjadikan kamu perkasa, tidak menjadikan kamu juga harus nunjukin itu gitu. Jadi itu for yourself. Mamaku selalu ngomong sama aku, kalau gue ngomong gue ngasih nasihat, gue nggak pintar ngasih nasihat, tapi nyokap gue tuh selalu ngomong sama gue gini, at the end yang bisa nolong kamu kan dirimu sendiri. Oke. Patah hati, tapi kan di situ kan kita patah aja, nggak apa-apa. Iya. Senang sama orang ya. Iya. Wajar. Patah hati kan bagian dari kemanusiaan kita, nggak apa-apa dong. Iya dong, wajar. Iya dong. Tapi kan setelah itu harus apa gitu loh. Setelah itu harus apa? Jangan patah hati terus tiba-tiba bikin surat klarifikasi kan. Terus lo pasang deh tuh di Facebook segala macam. Iya, ya, menarik. Kan? Asik. Tapi Bu, tadi saya sedikit terdistract soal labeling yang dilakukan orang tua terhadap anak. Nampaknya masih banyak orang tua yang melabeling anaknya bodoh, yang melabeling anaknya nggak bisa apa-apa, yang selalu membandingkan anaknya dengan anak tetangga. Iya nggak sih, Ibu melihat itu nggak sih? Loh, gini loh, kenapa nih? Kita ketemu waktu aku di Mentari ya. Dulu kan aku di TK 10 tahun, terus aku pindah ke Mentari ya kan 2,5 tahun, kita ngurusin guru-guru ya. Kenapa gue akhirnya balik ke preschool? Karena kalau kita udah ngobatin anak di usia SMP SMA itu udah terlambat. Yang harus diobatin itu adalah dibenarkan ketika anak usia dini. Dan kenapa itu menjadi sebuah kesalahan? Karena usia dini itu anak yang masih kecil, bapak ibunya baru belajar jadi orang tua. Labeling itu kan terjadi kan karena kita nggak paham, orang tuanya nggak sadar, berpikir bahwa ini nakal banget nih segini nakal. Semua yang masuk di usia di bawah
6 tahun itu masuknya ke subconscious. Coba lu ingat nggak kasusnya Nenggala 402 ya, Nenggala kemarin. Nah kemarin itu kan ada kasus satu anak umur 3 tahunan yang dia ngunciin bapaknya di kamar gara-gara papa nggak boleh pergi gitu. Di Surabaya kalau nggak salah dia tinggal. Jadi dia anak masih kecil, dia tuh nangis karena bapaknya mau naik kapal kan. Biasanya kalau bapak itu kerja santai aja. Nah, tapi kali ini dia kunciin bapaknya. Nah, terus dia bilang papa nggak boleh pergi, sama ibunya digodain kenapa? Pokoknya dikancingin itu nggak boleh pergi. Nggak lama bener kan bapaknya pergi ya kan dia di selamur ibunya mungkin dia pipis apa dia ajak kamar mandi terus bapaknya pergi berangkat soalnya udah lupa ya. Itu perenungan buat dia ketika begini. Gimana mungkin anak umur 3 tahun ini kok udah tahu bahwa dia akan kehilangan bapaknya for good sampai dia ngunciin bapaknya dan benar bahwa bapaknya benar-benar nggak ketemu loh itu jasadnya sampai sekarang Nenggala itu. So artinya anak di umur segitu dia punya logika belum terlalu jalan. Yang dia jalan adalah hatinya dan perasaannya. Nah, ketika kita bicara hati, kita bicara di mana Tuhan itu bertahta. Kita bicara bagaimana semuanya menjadi terjelas dan terang karena Tuhan bicara dan kita dengar. Kalau sudah makin dewasa kan udah distorsinya kebanyakan banget ya. Nah itulah kenapa apapun yang dimasukkan ke kepala anak di usia kecil itu maksudnya ke subconscious karena nggak ada masuk ke dalam otaknya dulu. Mereka masih di masa asuh, belum di masa asah, belum di masa asih, masih di masa asuh. Jadi kalau kita labeling anak di usia dini kayak gitu, masuk. Lu jangan kira anak-anak yang pada bucin-bucin itu, lu pikir waktu kecilnya diapain tuh? Kalau lu udah bentuknya udah ngaco di masa kecilnya, gedenya bucin. Kalau yang dilihat ketika bapak ibunya lagi belajar dari orang tua, terus bapaknya berantem sama ibunya sibuk menangis sampai berdarah-darah, ibunya bucin, itu yang masuk ke kepala dia. Oh, jadi kan itu tidak punya laki, kalau dia tidak cocok, gue harus menangis sampai seberdarah itu. Masuk, cowok. Masuk semua itu. Betul. Memorinya terekam di pikiran anak ya? Iya. Jadi hati-hati, jangan ngomong ngedidik anaknya sekarang ketika mereka udah gede telat. Waktu masih kecil lu apa itu? Penghargaan dia terhadap dirinya, tapi dia paham pada kodratnya itu dari kecil. Tapi kalau orang tuanya penuh dengan luka, lalu orang tuanya membalas dendam, oh gue nggak mau lagi ya, gue dihina sama laki, terus gue nggak mau itu. Ya itu yang lo kasih ke anak lo. Sehingga jadi anak lo juga itu termasuknya pas usia dini. Telat lo kalau udah ngomongin SMP SMA mah telat. Itu masalah di poles-poles sedikit, tapi itu udah masuk ke belakang. Betul. Wow. Ini menarik Bu. Kita sudah ngobrol 1 jam. Wow. It's an honor to talk with you. Gila keren banget ini. Very happy talking to you. Ada hal-hal yang tadi saya pengen tutup, ternyata ada hal labeling yang terdistract di kepala saya seperti dan itu penting untuk ditanyakan menurut saya. Jadi nggak jadi lupa. Gimana ini? Nanti kamu edit saja biar lebih pendek. Boleh. Ibu terima kasih banyak sudah ngobrol sama saya dan saya berharap ini menjadi suatu encourage orang untuk berpikir ulang tentang peranan perempuan, tentang peranan orang tua, dan peranan laki-laki of course untuk melihat kasus ini seperti itu. Oke. Thank you. Ini aku stop record dulu ya Bu. Siap. Oke.